Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kawan-kawan pecinta ikan nila. Pada sore hari ini saya sedang melaksanakan pengurasan kolam yang memang airnya sudah sangat pekat dan memang harus diganti. Teman-teman para pecinta nila, seperti biasanya saya akan membagi pengalaman saya berkisaran tentang budidaya ikan nila skala rumahan, di mana kolam yang saya punyai ada 4 kolam dan semuanya tidak menggunakan aerator, gelembung air atau pompa air. Pada awalnya keempat kolam saya pasang aerator, namun karena arus listrik yang ada di daerah saya tidak begitu bagus, teman-teman. Jadi sering sekali aerator yang ada di kolam saya mengalami kebakaran atau rusak, teman-teman. Jadi dari 4 kolam itu semuanya rusak aeratornya. Dari kejadian tersebut saya sempat putus asa, teman-teman, karena sering sekali beli aerator yang harganya tidak murah ya, teman-teman. Dimana aerator itu harganya berkisaran, yang paling murah ada yang 100.000, bahkan saya pernah membeli yang harganya sekitar 270.000, teman-teman. Jadi karena memang aerator saya rusak semuanya dan saya hampir frustasi menyerah untuk budidaya ikan nila ini. Namun saya mencoba untuk menggali informasi, baik informasi yang datang dari teman-teman para pembudidaya ikan nila maupun dari informasi dari media. Nah, jadi dengan informasi dan pengalaman dari teman-teman yang lainnya, saya mencoba untuk membudidaya ikan nila ini tanpa menggunakan aerator. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin kita agak resah, teman-teman, karena memang awalnya kita menggunakan aerator yang memang aerator itu berguna untuk mensuplai oksigen, kadar oksigen yang ada di air, yang mungkin manfaatnya sangat besar bagi keberlangsungan pertumbuhan dan kehidupan ikan nila. Namun setelah begitu lama, 1 bulan ke seterusnya, dan dari pengalaman saya ternyata tidak terlalu beda. Ikan-ikan saya yang awalnya menggunakan aerator dan sekarang tidak, itu tidak terlalu beda, teman-teman. Nah, di sini saya akan membagi pengalaman saya berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan kolam tanpa aerator. Kelebihannya kolam tanpa menggunakan aerator, teman-teman, yang pertama, yang jelas kita hemat dalam energi listriknya, karena kita tidak menggunakan listrik sama sekali untuk menggerak aerator. Yang kedua, kelebihan dari kolam yang
tanpa aerator adalah kita tidak mengganti aerator yang rusak. Kadang-kadang kita tidak menggunakan aerator, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang mungkin sangat penting ya. Jadi ikan-ikan di kolam yang tanpa aerator itu lebih bisa menyesuaikan keadaan air kolam dibandingkan dengan kolam yang menggunakan aerator. Mengapa saya berbicara seperti ini? Karena memang pengalaman saya, teman-teman, dulu pernah sewaktu saya menggunakan aerator, pada saat itu PLN yang ada di daerah saya itu mati karena jaringannya terputus. Nah, pada saat jaringan terputus dan aerator tidak berfungsi, maka yang terjadi apa, teman-teman? Banyak sekali ikan-ikan saya yang mati karena memang awalnya suplai oksigen itu sangat dibantu oleh aerator, dan tiba-tiba aerator mati, maka suplai oksigen itu akan menyusut tiba-tiba. Nah, ini yang menyebabkan banyak ikan saya yang mati ya, karena aeratornya tidak hidup. Nah, kalau ikan yang yang ada di kolam tanpa aerator, dia sudah menyesuaikan kondisi dengan kolam tersebut, teman-teman. Sehingga walaupun tidak menggunakan aerator dari awal sampai pemanenan itu tidak masalah, karena memang sudah terbiasa. Yang namanya hal yang sudah terbiasa itu ya, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya tidak masalah. Begitu juga dengan ikan, teman-teman, yang awalnya sudah tidak menggunakan aerator ya, seterusnya tidak menggunakan aerator tidak masalah. Tapi kalau ikan nila yang berada di kolam ada aeratornya dan tiba-tiba aeratornya mati dalam waktu yang agak lama, 3 jam ke atas, itu akan mengakibatkan keadaan yang fatal, teman-teman. Banyak nanti ikan-ikan kita akan cepat kehabisan oksigen karena tidak bisa menyesuaikan keadaan, dan akibatnya banyak yang mati. Oke, kelebihan yang selanjutnya, yang keempat, teman-teman, kolam yang tidak menggunakan aerator, kotoran ikan atau sisa-sisa pakan itu dia mengendap di dasar kolam, teman-teman. Berbeda dengan kolam yang menggunakan aerator, apalagi aeratornya diambilkan ya, keluar masuk airnya diambilkan di satu kolam itu tanpa adanya penyaringan. Itu kotoran, makanan, sisa makanan, kotoran itu akan bercampur. Jadi air yang begitu banyak di kolam itu akan tercampur menjadi satu dengan kotoran. Beda dengan yang tanpa aerator, teman-teman. Dia air kotor dengan air yang bersih itu tidak tercampur. Jadi yang di bawah itu air kotor yang memang sisa-sisa dari makanan atau kotoran ikan, dan yang atas dalam artian berapa senti itu air bersih, jadi tidak tercampur. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kolam yang tanpa aerator itu sangat baik kalau menurut saya, pengalaman saya. Tetapi yang menggunakan aerator dan keluar masuknya air itu dari kolam itu sendiri, dia akan tercampur. Jadi air bersih, air kotor tercampur menjadi satu. Ini sangat bahaya bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan itu, teman-teman. Jadi pengalaman saya seperti itu. Seperti kita
seperti kita akan membuat kopi teman-teman. Ketika kopi dan gula kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita tuangkan air mendidih teman-teman. Ketika air mendidih tersebut yang sudah di dalam gelas tidak kita aduk, maka kopi dan gula yang ada di dasar itu tetap mengendap dan air yang di atasnya akan tidak hitam. Tetapi kalau kita aduk itu akan hitam teman-teman. Ya begitu juga dengan kolam aerator itu kan, walaupun manfaatnya besar namun efeknya ada juga teman-teman. Ketika perputaran air di kolam itu ya memang menyuplai oksigen, ya memberikan masukan oksigen, tetapi air akan teraduk menjadi satu, air bersih air kotor teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, bagi teman-teman yang mau budidaya ikan nila, yang memang ingin mencoba budidayanya tanpa aerator, ini bukti keadaan ikan nila saya yang saya kuras karena memang airnya sudah sangat keruh, dan saya lakukan pengurasan ini sekitar 3-4 minggu sekali teman-teman. Tapi kalau memang keadaan harus mengurasnya 2 minggu, maka saya harus mengurasnya teman-teman. Mungkin itu pembagian pengalaman dari saya yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan memakai aerator teman-teman. Ini air kolam ini saya isi dengan air tanah yang memang diper teman-teman ya, yang diangkat oleh mesin sanyu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Kita bisa sharing, berbagi pengalaman berkisaran dengan budidaya ikan nila. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.